Halo, perkenalkan nama saya Aulia Salma Medina dari jurusan Business Creation Binus University. Business Canvas adalah sebuah metode dalam pembahasan model sebuah bisnis yang dituliskan hanya dalam satu lembar kanvas saja. BMC ini digambarkan dengan 9 blok yang dituliskan dengan bahasa yang singkat agar lebih mudah dipahami. 9 blok ini terdiri dari customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key resources, key partner, cost structure, dan yang terakhir adalah revenue streams. Sebelum membahas tentang keterkaitan antara sebuah bisnis dengan BMC, saya akan membahas tentang bisnis yang akan saya ulas. Bisnis yang saya akan ulas adalah bisnis baju dropshipper. Di bisnis ini, saya berperan sebagai dropshipper. Namun, ada keunikan dari bisnis ini. Selain saya sebagai dropshipper, saya memiliki banyak reseller, sehingga secara tidak langsung, saya juga berperan menjadi supplier. Saya tidak memproduksi baju itu sendiri, melainkan barang diambil langsung dari produsen, sehingga saya mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu mengapa saya tertarik mengulas bisnis ini? Bisnis ini memiliki sebuah kelebihan, karena tidak memiliki model yang terlalu besar. Hanya perlu menyiapkan modal untuk membeli paket internet atau paket data. Karena bisnis ini hanya mempromosikan sebuah produk dan menggunakan taktik dan strategi sehingga produk ini dapat dibeli oleh para reseller. Selain itu, konsumen dari bisnis ini berfokus untuk memuaskan para reseller yang akan menjualkan kembali produk ini. Hal menarik lainnya adalah bisnis ini tidak perlu membeli stok barang, melainkan hanya butuh adanya komunikasi antara pihak bisnis ini dengan produsen untuk saling bekerja sama. Namun bisnis ini juga memiliki banyak pesaing, yaitu bagi mereka yang mengambil barang pada produsen yang sama. Sehingga bagi yang tercepat, maka dia yang akan mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang 9 blok dari BMC ini dari studi kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Blok yang pertama adalah customer segment. Customer segment atau target pasar yang akan dituju dari bisnis ini adalah umur 22 sampai 50 tahun. Pada usia ini tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja. Bisnis ini menargetkan keduanya. Bagi yang sudah bekerja, bisnis ini akan dijadikan sebagai pekerjaan sambilan, namun juga bisa untuk mereka yang belum bekerja, karena bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar, hanya membutuhkan modal untuk biaya internet. Untuk menegaskan bahwa target pasar yang akan dituju ini adalah para reseller. Blok yang kedua dari BMC adalah customer relationship. Poin yang pertama ada memberi harga spesial untuk para reseller. Tentunya bisnis ini akan memberikan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran, karena reseller memang memerlukan barang atau produk yang memiliki harga yang terbilang cukup rendah, karena mereka dapat menjualkannya kembali dan dapat menaikkan harganya. Poin yang kedua adalah memberi diskon. Bisnis ini juga kerap memberikan diskon yang berbeda-beda pada setiap bulannya. Hal tersebut guna menarik perhatian dan memacu semangat para reseller supaya mereka dapat menjualkan produk lebih banyak lagi. Poin yang ketiga adalah menerima kritik dan saran dari reseller. Kritik dan saran pada bisnis ini dilakukan sebulan sekali. Ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan dan kepuasan mereka telah terpenuhi selama menjadi reseller dari bisnis ini. Yang ketiga adalah channel. Poin yang pertama adalah media sosial. Media sosial digunakan sebagai platform untuk media promosi dan memperkenalkan produk serta sistem kerja dari bisnis ini. Media sosial yang akan digunakan adalah Instagram dan TikTok. Mengapa Instagram dan TikTok? Karena jangkauan pada Instagram dan TikTok terbilang cukup luas, sehingga kita dapat menargetkan pasar dengan tepat. Sedangkan untuk foto katalog produk akan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah tergabung untuk para reseller di dalamnya. Para reseller harus mendaftarkan sebelum masuk ke dalam grup untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pendaftarannya juga akan melalui seleksi sehingga diketahui tujuan mereka yang sebenarnya. Keempat adalah value proposition. Value proposition pada bisnis ini adalah menjual produk dengan kualitas yang bagus, namun harga yang ditawarkan tetap
masih bisa dijangkau oleh para reseller yang ingin menjualkan kembali produk dari bisnis ini. Blok yang kelima dari BMC yaitu Key Activities. Poin yang pertama adalah promosi. Promosi ini dilakukan melalui media sosial, tepatnya pada Instagram dan TikTok. Promosi yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari reseller sebanyak-banyaknya dengan cara memperkenalkan produk apa yang bisnis ini tawarkan dan memperlihatkan bukti testimoni serta memperlihatkan benefit dan keunggulan apa yang kira-kira mereka akan dapatkan bila bergabung menjadi reseller di dalam bisnis ini. Untuk sebuah informasi bahwa bisnis ini berada pada naungan brand baju syar'i yang sudah ada dan memiliki jumlah followers yang menjanjikan, sehingga bisnis ini juga mendapatkan keunggulan dengan membawa nama dari brand tersebut. Poin yang kedua adalah penjualan. Penjualan dilakukan dengan sistem dropshipper. Bisnis ini beracu pada komunikasi antara produsen dan reseller. Memastikan apakah produk baju yang akan dijual masih tersedia, sehingga dapat dikonfirmasi kepastiannya untuk para reseller. Poin yang ketiga adalah distribusi. Distribusi ini dilakukan menggunakan bantuan jasa pengiriman paket seperti JNE, CNE, dan Si Cepat. Harganya terbilang jauh lebih murah daripada jasa pengiriman menggunakan travel atau menggunakan kargo. Biaya pengiriman akan ditanggung oleh penerima. Blok yang keenam adalah Key Resources. Poin yang pertama adalah SDM. Sumber daya manusia di dalam bisnis ini akan dibutuhkan untuk melayani reseller yang jumlahnya cukup banyak. Pada bisnis ini membutuhkan 3 admin. Setiap admin memiliki tugasnya masing-masing. Mereka sama-sama bertugas untuk membagikan foto katalog di dalam grup, namun dengan pembagian produsen yang berbeda-beda. Selain itu, 3 admin ini juga bertugas untuk menjawab chat yang masuk dari para reseller. Poin yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang dibutuhkan adalah handphone atau smartphone untuk mendukung kelancaran dari kegiatan bisnis ini, karena semua kegiatan harus dilakukan melalui daring untuk keefektifan berjalannya semua kegiatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada blog-blog sebelumnya bahwa bisnis ini menggunakan media sosial dan WhatsApp. Poin yang ketiga adalah internet. Menggunakan teknologi handphone tentunya tidak akan jauh dari penggunaan internet. Internet ini digunakan untuk mengakses media sosial dan WhatsApp untuk penjualan, promosi, dan pemantauan distribusi. Blok yang ketujuh adalah Key Partner. Key Partner yang pertama adalah produsen. Produsen menjadi pemegang kunci utama berjalannya bisnis ini. Mengapa? Karena bisnis ini menggunakan sistem dropshipper, sehingga tidak melakukan pembelian persediaan barang. Hal tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi adanya penumpukan barang yang membuat keuntungan yang didapat menjadi tidak maksimal. Poin yang kedua adalah jasa pengiriman paket. Jasa pengiriman paket juga digunakan untuk membantu proses distribusi. Namun, bisnis ini tetap memastikan bahwa produk dapat sampai ke tempat konsumen dengan aman. Blok yang ke-8 adalah cost structure. Cost structure yang pertama adalah untuk biaya iklan. Bisnis ini tentunya memerlukan biaya iklan untuk mendapat reseller sebanyak-banyaknya. Ketika iklan berhasil, maka juga akan berpengaruh dan berdampak pada perolehan penjualan yang akan meningkat karena insight yang dihasilkan juga meningkat. Bisnis ini menggunakan Facebook Ads dan TikTok Ads. Biaya iklan yang diperlukan per hari mencapai 100.000. Namun, biaya tersebut dapat berubah. Apabila bisnis ini memerlukan penambahan insight yang lebih banyak, maka akan ditambahkan lagi untuk biaya iklannya. Poin yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional ini disiapkan sebagai antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya terjadi kesalahan dalam menginput data pesanan yang menyebabkan bisnis ini harus mengganti rugi. Blok yang ke-9 adalah revenue streams. Revenue streams didapat dari penjualan baju untuk para reseller. Keuntungan dihitung dari banyaknya produk yang berhasil dijual. Untuk membantu kemudahan dalam menghitungnya, bisnis ini telah menggunakan
laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan laporan balance sheets. Lalu, pattern apa yang digunakan pada bisnis ini? Pattern yang digunakan adalah Customer Relationship Management, karena bisnis ini akan bergantung dengan hubungan dari bisnis ini dengan customer, yaitu para reseller. Tanpa adanya hubungan yang baik, maka bisnis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tentunya, bisnis ini akan menjalin sebuah kerjasama antara produsen dan konsumen, yaitu para reseller. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterkaitan bisnis dropshipper baju dengan bisnis model kanvas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.